Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma atliq alsinatana bi tilawati kitabikal karim warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan tardahu ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan tim khidmah Rumah Quran Al-Kautsar di pertemuan ke-14 program tahsin huruf Al-Quran spesial bulan Rabiul Awal dalam rangka menyambut hari dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai huruf-huruf yang berasal dari lisan. Sebelumnya kita bahas pangkal lidah bertemu dengan langit-langit. Bagian lunak ada huruf qaf. Pangkal lidah bertemu dengan pertemuan antara langit-langit lunak dan keras, ada huruf kaf. Terus juga kita membahas bagian tengah lidah bertemu dengan langit-langit yang menempel ke langit-langit. Tengah lidahnya jim, sedikit membuka ada shin, lebih terbuka lagi ada huruf ya. Yang berikutnya pinggir lidah bertemu dengan gigi geraham hingga ujung lidahnya menyentuh langit-langit, ada huruf dhad. Dan sekarang kita akan membahas huruf yang berada di adna hafatayil lisan. Jadi pinggir lidah ya. Ini semua adalah pinggir lidah ya. Nah, ini ujungnya. Ini ujungnya juga, ujung pinggir lidah sampai ke bagian akhir lidah ya. Dari akhir juga sampai ke ujung lidah yang sebelah sini. Oleh taruh di bagian depan lidah ini adalah makhraj huruf lam, adna hafatai lisan, walam adnaha limuntahaha. Jadi makhraj huruf lam adalah pinggir lidah, ujung pinggir lidah hingga ke akhirnya, yang kanan dan yang kiri berarti membentuk letter U atau seperti huruf N ya. Ini menyentuh ya bagian gusi ya, atau sedikit di atas bagian gigi seri dan sekitarnya ya, sedikit ke atas. Ini adalah makhraj huruf lam. Jadi ujung pinggir lidah bertemu dengan bagian langit-langit atas, berada sedikit di atas ya, gigi, tempat tumbuhnya gigi. La, li, lu, bal, bil, bul. Sifat-sifat yang dimiliki huruf lam. Yang pertama, lam memiliki sifat yang namanya jar. Ketika melafalkan huruf lam, tidak banyak nafas yang keluar, suaranya jelas. La, li, lu, bal. Insyaallah kita akan mudah melafalkan huruf lam karena di bahasa Indonesia ada huruf L yang memang mirip bunyinya dengan huruf lam. Berikutnya, sifat yang dimiliki huruf lam yang kedua adalah dia bainiyah. Apa itu bainiyah? Dia adalah sifat pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Suaranya tidak tertahan dan juga tidak lepas tapi ya, sedikit lepas namun tidak juga sampai terlalu lepas. Il, ul, berjalan sedikit tapi tidak sampai terlalu panjang ya. Tidak al seperti ha misalkan
enggak, tapi lam sedikit berjalan saja. Al, il, ul, alhamdu. Berikutnya sifat yang dimiliki huruf lam yaitu istifal. Ketika melafalkan huruf lam, suaranya dibaca ke bawah. La, li, lu, bal, bil, bul. Berikutnya lam memiliki sifat infitah. Ketika melafalkan huruf lam, maka suaranya akan membuka, tidak mengurung. La, li, lu tidak dibaca lo, lu, lu. Berikutnya yang terakhir, lam memiliki sifat yang namanya inhiraf. Artinya berbelok. Ketika melafalkan huruf lam, lidah pinggir, ujung pinggir lidah sampai ke akhir dan ujung pinggir lidah sampai ke akhir menutup bagian keluarnya suara di bagian atas langit-langit, lalu membuat suaranya yang tadinya seharusnya keluar lewat depan, dia berbelok. Dan juga ada yang mengatakan juga berbelok di sini artinya adalah yang tadinya makhrajnya hanya ujung pinggir lidah, namun dia akhirnya juga menggunakan bagian depan lidah saja, yang aturan ujung pinggir menjadi depan lidah saja. Ada yang mengatakan seperti itu. Dr. Aiman merujihkan yang suaranya yang berbelok, bukan lidahnya yang berubah. Wallahu a'lam. Dan di dalam pelafalan huruf lam, ketika lafzul jalalah sebelumnya huruf yang berharokat fathah atau dhammah, dia memiliki cara baca khusus yang bernama tafkhim. Ketika sebelumnya fathah atau dhammah, maka lam yang menjadi lafzul jalalah atau lafaz Allah, misalkan Allah, maka bacanya tafkhim, tebal. Bacanya kita usahakan rahang di dalam mulut itu penuh dengan suara Allah, tebalnya seperti kita melafalkan huruf qaf, kha, ghain, seperti itu. Allah, bukan Allah sampai mengurung, tidak. Allah, dia tetap infitah, membuka, dia tetap suaranya tidak mengurung. Allah, tuh, seperti itu. Kita lafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La, li, lu, bal, bil, bul, alla, illi, ullu, Allah, billah, alaihullah, lamla, limli, lumlu, lalla, lilli, lullu, alhamdu, Allah, waladdallin, waja'alna, al-haqqah, lillahi, dan lain sebagainya. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf lam, yang pertama adalah dia membaca lam ini seakan seperti qalqalah. Alhamdu, harusnya dibaca alhamdu, bukan alhamdu. Kenapa bisa terjadi pembacaan lam yang berqalqalah? Karena ia menurunkan
lidah ketika ujung pinggir lidah bertemu dengan langit-langit di atas gusi, itu ketika ditempelkan bunyinya belum selesai, dia sudah menurunkan dan bunyinya akhirnya membuat lam tersebut menjadi seperti qalqalah. Al, ya. Al, harusnya sebelum bunyinya selesai, bunyi bainiyahnya berjalan sedikit, ya, jangan dilepaskan, ya. Al, ha baru dilepaskan ketika sudah ada bunyi huruf berikutnya. Itu kesalahan yang sering terjadi. Yang kedua, kesalahan yang sering terjadi adalah ketika bertemu setelahnya ada huruf nun, baik harokat atau sukun dan lain sebagainya. Sering sekali lam ini disertai dengan suara hidung, padahal huruf hijaiyah yang disertakan dengan suara gunnah di dalam hidung hanya, ya, nun dan mim saja. Sering sekali, ya, dibaca dengan suara hidung. Waja'alna, alna, alna, harusnya waja'alna, alna, jangan alna, ya. Alna, bukan alna. Jangan sertakan suara gunnah pada hidung, pada huruf lam, ya, pada hidung, pada huruf lam. Itu saja kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf lam. Mungkin yang terakhir ketika membaca lafzul jalalah saja, ya. Jangan melafalkannya ketika lafzul jalalah tebal, ya, itu membacanya seperti waw, au, lo. Jadi jangan menebalkan lafzul jalalah dengan monyong, karena, ya, menebalkan huruf tidak dengan monyong, tapi dengan menaikkan bagian belakang lidah dan juga memenuhi, ya, suara di dalam mulut. Allah itu sudah sempurna bunyi tebalnya, tidak memerlukan suara bibir. Allah, ya, ya, karena hanya huruf waw sajalah yang harus dimonyongkan, dan huruf-huruf yang didomahkan yang harus dibaca monyong. Terima kasih atas segala perhatiannya. Itu saja dari kami tim Khidmah Rumah Quran Al-Fatah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.